I keep them forever. I treasure them all. But if I was offered, I'd trade them away. If you could in this life spend one more day. Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini bareng sama Lucy yang gue gendong, bareng sama Sisi juga yang digendong sama istri gue. Di video kemarin gue bilang kalau video selanjutnya gue akan update soal kondisinya Lucy yang kemarin itu dia sempat sakit. Jadi gue cerita dulu sedikit kenapa si Lucy ini sakit. Lucy ini dia kan gak ada di ruangan kerja tempat gue syuting ini. Kalau si Sisi dia ada di ruangan kerja ini. Kandangnya si Sisi itu ada di belakang kamera ini. Tapi kalau kandangnya si Lucy dia ada di ruangan kucing, yang di situ tuh ada 28 kucing dilepas semua. Tapi kalau Sisi ini tuh di kandang. Nah, kandang yang gue pakai untuk Sisi ini itu kandang aluminium yang tingkat gitu, dan si Lucy ini ditaruh di tingkat kedua. Saat ruangan kucing gue itu lagi dibersihin, kebetulan staff kita kemarin baru ya, jadi dia nggak buka kandangnya, dan si Lucy ini berusaha pengen keluar dari kandang, dia pengen main. Alhasil saat si Lucy ini lompat, kakinya itu mungkin agak keseleo dan dia tuh kayak susah jalan. Terus efeknya mungkin gara-gara ada guncangan kena perut saat dia lompat, dia jadi 2 kali muntah. Nah, setelah dia muntah, biasanya kan kalau kucingnya muntah makanan, dia muntah makanan ya. Dia muntah makanan, lama-lama dia tuh agak mencret. Walaupun mencretnya si Lucy ini nggak cair-cair banget. Jadi bukan karena virus, emang mungkin karena pencernaannya terguncang, terus dia stres juga karena kaki depannya itu keseleo, jadinya dia stres. Nah, sekarang si Lucy, alhamdulillah dia tuh udah normal lagi. Kalau kamu lihat dia udah jalan dong. Dia tuh jalannya udah normal lagi, makanya gue bikin video ini di ruangan kerja gue. Karena memang sebelum si Lucy ini sakit, dia suka dilepas di sini dalam pemantauan kita. Nggak mungkin dong gue lepas di ruangan kucing bareng sama 28 kucing, apalagi dia kucing baru, pastinya langsung stres kan. Soalnya di ruangan kucing kan selain mereka udah pada senior semua, terus badannya juga gede-gede, jauh banget kalau dibandingkan si Lucy ini. Nah, semenjak si Lucy ini udah sembuh, dia main lagi ke sini, tapi efeknya si Sisi itu jadi cemburu. Nah, kamu bisa jelasin nggak kenapa si Sisi ini bisa cemburu sama Lucy? Karena aku akhir-akhir ini semenjak dia masuk lagi ke rumah, aku kan lebih sering ngelus si Lucy. Karena Lucy itu anaknya manja banget, tapi manjanya bukan manja yang maksa. Jadi kalau aku nggak ngelus dia saat dia datang ke aku, dia nggak berusaha buat manjat badan, tapi dia stay di sebelah aku. Dan dia bisa sampai ketiduran juga di sebelah aku. Atau kadang ketiduran di pangkuan aku tanpa harus aku elus gitu. Tanpa harus ada paksaan dari Lucy. Tapi kalau untuk si Sisi, ini dia manjanya manja parah menurut aku. Karena dengan aku tidak mengelus dia saat dia nyamperin aku, itu dia berusaha manjat ke badan aku. Gimana caranya menjangkau muka aku. Oh gitu. Jadi saat dia di sebelah aku dan aku elus, kadang kalau elusnya aja kurang, aku sambil mainan handphone atau yang lain, itu dia suka gigit, pengennya udah perhatian buat dia semua. Atau si Lucy pas nyamperin aku pas ada Sisi yang lagi dielus, biasanya si Lucy itu dia selalu diserang sama Sisi. Jadi cemburu. Oh, jadi gini, buat kamu yang ngikutin videonya Sisi dari waktu pertama kali dia diadopsi sampai sekarang, kalau kamu lihat b-roll-b-rollnya kemarin, Sisi ini termasuk yang sangat betah digendong. Jadi gue mengkategorikan si Sisi ini kucing yang super manja. Artinya si kucing itu pengen dielus terus menerus. Kalau si Lucy, si Sisi ini kucing yang super manja. Kalau si Lucy ini kucing yang ya manjanya normal aja, karena kalau kita nggak ngelus dia tetap stay. Tapi kalau kucing yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu manja, dia tuh suka dielus, tapi kalau nggak kita elus dia nggak stay. Kalau Lucy ini kan stay. Kayak Yupi tuh di kamar gitu. Jadi Yupi itu kalau dia nyamperin kita elus dia stay. Tapi kalau nggak kita elus dia pergi. Nah, jadi soal kemanjaan, si Lucy ini lebih manja dibandingkan Yupi dengan karakter kucing yang kayak Yupi. Tapi untuk kamu yang belum punya kucing, baru pengen mengadopsi kucing, artinya kan nggak ada kucing lain yang ada di rumah kamu. Tipikal kayak Sisi, ini tuh cocok banget.
karena dia tuh nurut banget. Dia termasuk kucing yang cemburuan dia bahkan. Dia suka dipegang kamu karena kamu bau Lucy. Nah, itu dia. Ini yang baru pengen gue bahas lagi. Ini biasanya si Sisi ini biasanya betah banget kan digendong. Iya. Betah banget kalau kamu ngikutin video dari pertama nih si Sisi. Sekarang dia pengen kabur. Nah, apa yang menyebabkan si Sisi ini dia pengen kabur? Karena ada si Lucy di sebelah gua. Coba ya, ini sekarang coba gue deketin si Lucy ke Sisi. Kita lihat reaksinya Sisi gimana tuh kan? Reaksinya Sisi, dia marah sama si Lucy. Jadi intinya Sisi ini dia nggak pengen digendong tuh, sampai dia marah saat gue pegang. Ini karena tangan gue tuh bau Lucy. Dia nggak suka ada kucing yang manja selain diri dia sendiri. Tapi untungnya Sisi ini walaupun dia tuh jadi marah-marah kayak gini, dia itu jadi nggak terus-terus ngejar kamu ya. Iya. Dia nggak terus-terus ngejar kamu, dia berusaha ngejar si Lucy, tapi untungnya si Lucy ini nggak ngelawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, walaupun kadang suka dikejar-kejar sama Sisi, si Sisinya tuh ngejarnya tuh nggak sampai dikejar terus, abis itu dipukulin. Enggak, paling diikutin pelan-pelan dari belakang, gitu. Nah anehnya gini loh, di ruangan kerja ini kan ada 3 kucing selain mereka berdua. Ada Gary, ada Polo, ada si Panda. Bahkan kucing yang paling manja itu kan si Panda dan si Gary. Kalau Polo mah sama sekali nggak manja Polo itu. Nah si Panda kan juga manja, sering kamu elus-elus juga kan. Jadinya emang di sini tuh gue dan istri gue tuh harus bagi waktu untuk mengelus Gary, mengelus si Panda, dan mengelus si Sisi. Sebelum kedatangan si Lucy, Sisi ini dia nggak marah saat kamu ngelus si Panda. Iya, dia nggak marah. Sisi nggak marah saat kamu ngelus si Gary. Tapi sekarang dia marah karena ada Lucy di sini. Ini senioritas juga ini kayaknya nih si Sisi ini. Mentang-mentang dia tuh dimanja, mentang-mentang ini anak baru, terus dia jadi tuh. Jangan marah, udah jangan marah. Oke, jadi sekarang gue pengen langsung masuk ke topik gimana caranya gue menormalkan kondisinya si Lucy ini. Walaupun bisa dibilang ini belum sembuh banget ya. Gue bilang ini cuma dalam kondisi normal aja. Karena gue ngerasa pas gue angkat dia tuh lebih enteng dibandingin beberapa hari yang lalu waktu kita timbang berat badan itu 0,93. Sekarang kita timbang dulu berat badannya si Lucy. Ini timbangannya. Kita timbang dulu. Berat badannya si Lucy 0,8. Beberapa hari yang lalu video pertamanya Lucy 0,93, sekarang 0,8. Ya wajar karena kemarin dia sakit, dia muntah makanan dan saat dia sakit pastinya si Lucy ini kan nggak mau makan kering kan. Tapi alhamdulillah Lucy ini sekarang udah mau jalan-jalan, dia udah mulai mau makan kering. Tapi anehnya dia masih belum mau makan makanan basah. Sebelum si Lucy ini sakit, kalau gue kasih makanan basah dicampur vitamin gitu misalkan, dia masih mau makan makanan basah itu. Karena untuk kucing yang ada di segmen adopsi kucing ini, gue kan ada formula sendiri untuk mereka sampai mereka mencapai berat badan yang optimal, bebas parasit, nggak kutuan, dan langsung divaksin. Jadi untuk gue memicu imunitasnya si Lucy ini biar dia makin gemuk juga, biar dia nggak sakit-sakit lagi gitu ke depannya, gue harus tetap memberikan vitamin dong ke si Lucy. Nah sekarang gue pengen jelasin gimana caranya gue menormalkan kondisinya si Lucy. Karena kalau untuk menggemukkan badannya lagi mungkin next video. Sekarang gue fokus gimana caranya menormalkan dia dulu. Sebenarnya yang gue fokusin pada saat si Lucy sakit itu pertama adalah kakinya yang keselio kemarin. Kalau untuk kakinya, gue di sini tuh pakai krill oil. Gue udah pernah bilang berkali-kali di video sebelumnya, krill oil itu salah satu manfaatnya itu untuk tulang dan persendian. Makanya kalau kita punya kucing Maine Coon, dia tuh selalu dikasih krill oil dibandingkan fish oil. Tapi sebelum kaki dia ini sakit, gue juga kasih krill oil karena krill oil itu gue pakai untuk kucing Maine Coon, kucing kegemukan, dan untuk kitten di masa golden age-nya dia sampai dia tuh usia kurang lebih 7-8 bulan. Nah kemarin kan karena keseleo itu jadinya krill oilnya juga tetap gue lanjutin. Tapi alhamdulillah sekarang kalau nggak salah sih 4 hari yang lalu ya. Iya. 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu, gue lupa pastinya tuh hari apa. Sekarang alhamdulillah kondisinya itu udah hampir normal. Tuh mungkin
Maaf ya kalau kemarin waktu dia pincang, mungkin kita nggak bikin b-roll karena waktu dia pincang dia tuh sama sekali nggak dilepas di sini. Si Lucy ini selalu di kandang. Sekarang ini dilepas karena dia kondisinya tuh udah normal aja, udah bisa jalan-jalan di sini, udah bisa dikejar sama Sisi, udah mulai coba ke kotak pasir yang ada di ruangan ini, udah mulai makan makanan kering yang ada di ruangan ini, jadinya udah mulai dilepas lagi. Tapi patokannya ya tadi, berat badannya bisa turun dari 0,9 ke 0,8. Itu udah jelas banget karena si kucing ini sakit, muntah, dan mencret. Cara gue yang kedua untuk menormalkan kondisinya Sisi adalah di pencernaannya nih. Tadi kan kakinya dia kan keseleo pakai krill oil. Terus mungkin pas dia lompat, pencernaannya itu agak terguncang, dia jadi muntah kan, terus dia mencret. Nah, kalau di sini ada kucing yang muntah, ada kucing yang mencret, gue tuh selalu pakai ya susu kucing atau pakai colostrum. Dan kebetulan di rumah ini juga ada colostrum, jadi gue lebih prefer colostrum karena colostrum juga bisa membantu untuk kucing diare. Terus dia juga ada ekstra proteinnya juga kan, karena dia sama sekali nggak makan. Jadi kalau masih kitten dia nggak makan, usia kayak gini kan kadang-kadang dia masih nyusu ya, kadang-kadang kalau ASI si induknya tuh masih ada. Kalau dia nggak makan ya pasti imunitasnya akan jauh lebih menurun, makanya harus ada tambahan ekstra protein dari susu ya atau colostrum tadi. Dan yang terakhir, gimana caranya gue memberikan makanan basah dicampur vitamin itu. Karena di video kemarin gue bilang kalau ada kucing yang nggak mau makan itu dikasih makanan basah. Kalau si kucing itu nggak mau dikasih makanan basah, disuapin pakai squid. Jadi makanan basah yang lembut dimasukin squid, terus habis itu disuapin ke si kucing itu. Tapi ada juga yang lebih parah. Kucing nggak mau makan kering, nggak mau makan basah saat kita kasih piringnya, pas disuapin juga dia dilepeh. Nah itu terjadi sama si Lucy. Biasanya si Lucy ini mau kalau gue suapin makanan basah yang lembut. Tapi mungkin karena pencernaannya lagi nggak enak, dia muntah, mungkin lagi nggak enak gitu, mulutnya tuh nggak enak. Jadi saat kita suapin itu dilepeh sama dia. Padahal makanan basahnya itu dicampur krill oil loh. Biasanya tuh semua kucing pasti suka. Terus yang kedua, makanan basah juga dicampur colostrum loh. Biasanya kucing juga pasti suka makanan basah itu dicampur susu. Nah, terus gimana? Kalau gitu bisa, kan banyak ya kejadian anak kucing, kitten ya. Kitten itu dia tuh mati gara-gara dia gak mau makan sama sekali. Banyak banget tuh aku dengar ceritanya. Nah sekarang gue mau ambil contoh dulu untuk makanan basah dicampur sama air sama vitamin. Nanti gue tunjukin gimana cara pakainya. Oke, sekarang di tangan gue udah ada makanan basah yang lembut. Ini makanan basah yang lembut. Gue pakai Royal Canin Winning. Terus gue campur air, bahkan airnya itu lebih banyak dibandingkan kalau kondisi si kucing itu lagi nggak sakit. Jadinya bener-bener halus banget. Ya ini lagi nggak gue campur vitamin karena sekarang gue bikin videonya itu udah malam. Jadi si Lucy itu tadi pagi udah pakai krill oil, makanan basah campur krill oil. Dan tadi jam 7 malam Lucy juga udah pakai makanan basah dicampur colostrum. Karena sekarang gue mau nyontohin berapa banyak makanan basahnya, terus gimana cara nyuapinnya, jadi gue bikin kayak gini. Tapi anggap aja ini kondisi Lucy lagi sakit. Walaupun sekarang kondisi Lucy-nya tuh udah sembuh, dia tuh udah gak perlu sehalus ini. Tapi karena kemarin waktu dia sakit gue gak bikin videonya, jadi anggap aja sekarang gue nyuapin si Lucy yang kemarin tuh masih sakit. Boleh tolong kamu ambilin Lucy-nya? Ini gue pakai squid yang 20 ml seperti biasa karena ini bolongannya gede. Enak banget untuk dimasukin makanan basah dari atasnya. Jadi kalau kamu mau pakai vitamin untuk mempercepat pemulihan si kucing, ini bisa dicampur di makanan basah ini. Terserah pakai vitamin apapun. Kalau gue pribadi, gue pakai krill oil karena untuk kakinya, dan gue pakai colostrum untuk pencernaan dan imunitasnya. Nah, kalau biasanya sebelum si Lucy ini sakit, dia dikasih gini aja mau makan sendiri. Tapi semenjak dia sakit dia nggak mau. Tapi ingat ya, ini anggap aja Lucy itu lagi sakit kemarin. Nah, ini biasanya ini gue kasihnya dikit-dikit. Ini berkurangnya tuh baru sedikit banget ya. Kenapa harus sedikit banget? Karena dia tadi melepehkan. Kalau untuk kucing yang lagi sakit, dia tuh pasti ngelepehin. Jadi kalau kamu banyak dan teksturnya itu tebel gitu, itu udah pasti dia dilepehin. Teksturnya kasar, sorry. Tuh. Jadi ini bisa lama banget. Gue nyuapin sekali, nyuapin aja tuh bisa lama banget. Sekitar kurang lebih
5 mili lah. Ini juga nggak full. Sehari itu bisa 3 kali gue ngasih kayak gini. Karena dia nggak makan sama sekali. Karena dia nggak makan sama sekali. Beda ceritanya saat kondisi Lucy ini lagi sehat. Tuh sedikit banget. Sampai ini habis. Oke, anggap aja ini udah habis. Karena ini gue cuma nyontohin aja. Nah sekarang kondisinya Lucy ini kan dia bisa dibilang udah sehat. Dia udah mau makan kering. Nah jadi nggak perlu sesedikit itu tadi. Karena kalau Lucy ini sekarang udah sembuh. Sekarang anggapnya Lucy udah sembuh ya. Ini gue kasih agak banyak. Tuh. Tetap ditelan sama dia. Tetap ditelan sama dia. Beda kalau perutnya itu lagi nggak enak. Jadi itu patokan gue. Kalau dia udah menelan semua makanan yang lebih banyak dibandingkan kalau dia sakit tadi sedikit-sedikit, artinya pencernaannya dia udah enak. Terus pas gue perhatiin, oh iya, dia udah mau mulai makan kering lagi. Iya. Gitu. Jadi untuk krill oil dan fish oil mulai besok, untuk krill oil dan kolostrum mulai besok tuh nggak sehari 2 kali. Sehari jadi 1 kali gitu. Jadi sehari kolostrum, sehari krill oil. Sekarang kita coba dia mau makan di piring sendiri atau enggak. Nih ya. Ini mau. Munduran lagi, nggak kelihatan Lucy. Tuh. Dia udah mau makan sendiri. Soalnya waktu dia sakit dia sama sekali nggak mau makan. Udah, kita kesituin dulu sedikit biar makannya di sini. Sekarang kita balik ke Sisi, tuh dia ada di sebelah gua karena ngeliatin si Lucy. Dia kayaknya pengen juga nih makanan basah. Kamu tuh udah, ya, kamu tuh udah gemuk, tuh, berat banget. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa Sisi sampai sekarang belum diadop? Karena gue pengen mencapai berat badan maksimalnya dia yang disarankan sama dokter itu kan 1,5 kg kemarin kan. Cuman saat dia beratnya udah 1,2, bolehlah kita coba-coba bawa ke dokter hewan untuk dicek lebih lanjut. Kira-kira udah layak divaksin atau belum? Coba sekarang kita timbang berat badannya. Waktu pertama kali dia datang 2 mingguan yang lalu, hampir 3 minggu yang lalu 0,81. Iya. Sekarang 1,29. 1,29. Beratnya udah di atas 1,2 kg. Berarti mulai setelah video ini kita udah mulai atur waktu kapan kita bawa ke dokter hewan untuk coba ngecek kondisinya dia. Kalau dia udah layak vaksin, kita langsung vaksin. Dan setelah divaksin itu nggak langsung diadop juga, karena minimal setelah kucing itu divaksin minimal tuh dia butuh waktu 3 hari untuk ada di ruangan yang sama, untuk ada di ruangan ini. Jadi biar nggak makin stres gitu. Iya betul, karena suhu badannya kan biasanya berubah tuh saat si kucing itu habis vaksin kan. Jadi setelah hari keempat setelah Sisi divaksin itu baru boleh diadop sama orang. Kayaknya lama banget ya proses di segmen adopsi kucing ini. Si Sisi aja sampai 3 minggu kurang lebih ada di sini. Jadi itu aja belum divaksin kan. Tapi kenaikan berat badannya menurut signifikan aku banget. banget. Sama aja kayak si Lucy ini, artinya dia sekarang udah mencapai kondisi yang normal. PR gue ke depannya, balik lagi, menaikkan berat badannya dia sampai habis ya. Menaikkan berat badan dia sampai 1,2 kg lebih bukan dengan cara instan. Kalau dengan cara instan gampang, biasanya kita pakai ayam rebus, tapi efeknya itu perutnya doang yang gede dan pencernaannya kalau nggak kuat dia muntah-muntah. Dengan si Lucy ini yang dia baru sembuh sakit karena pencernaannya bermasalah, kalau kita paksain pakai ayam rebus nanti dia akan muntah lagi. Alhamdulillah setelah dia muntah 2 kali itu sampai sekarang dia udah nggak muntah lagi. Walaupun berat badannya turun, tapi insya Allah ini akan gampang untuk naik lagi. Dan selama dia sakit, satu lagi terakhir, ternyata kupingnya kotor. Jadi awal-awal si Lucy ini datang ke sini, kupingnya itu kan bersih banget ya. Iya, bersih. Ya kan, walaupun bersih tapi tetap aku kasih obat kuping tuh Ilium. Nah, setelah beberapa kali dikasih, ternyata kotoran kupingnya itu langsung keluar. Setelah rutin dikasih Ilium itu. Jadi kita tunggu sekitar 1 mingguan lagi sampai kupingnya bersih, walaupun nggak sekotor si Sisi kemarin. Plus kita tunggu sampai berat badan itu mencapai 1,2 kg. Oke deh guys, gitu loh video kali ini. Kayak udah kepanjangan juga. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.